Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuntil anak naik pesawat, jangan lupa membawa tomat. Jika kalian mengaku umat Nabi Muhammad, jawab salamku dengan semangat. Marratan aidon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil munazzal, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala fid du'a rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadratil mukarram wal mukarramah, syaikhi wa syaikhuna, guru kita semua beserta keluarga, selaku pimpinan Ma'had Nurul Iman Al-Hasanah, yang mana beliau telah mampu mendirikan benteng-benteng Islam di semaraknya arus zaman yang semakin edan dan tak karuan. Tak lupa yang saya cintai santriah Nurul Iman Al-Hasanah yang telah ikhlas hati rela diri menepati ma'had yang mulia ini, membuang kebodohan, menggapai keberhasilan, mengejar prestasi, dan ikhlas meninggalkan doi yang ngajak kawin lari dan tak tahu diri hanya untuk mengejar ridho ilahi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu nafi'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam. Siapakah beliau? Yakni seperti dalam syairnya, Muhammadun basyarun walaysa kal basyari, yakutahu hajarun walaysa kal hajari. Muhammad teh eta jalmi sanes jalmi nu biasa, kaya inten eta batu sanes batu nu biasa. Nyatanya Kanjeng Nabi besar Muhammadin, tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, sehingga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini insya Allah saya akan membawakan tema yang berjudulkan ilmu untuk zaman. Hadirin, Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu di antara mereka dan orang-orang yang diberi. Sungguhnya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara mereka dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Dari ayat di atas bahwasanya orang yang memiliki ilmu itu sangat mulia dan derajatnya sangat tinggi. Hadirin, kita lihat lafaz ilmu di sini. Lafaz ilmu di sini ainnya dikasroh, lamnya disukun, dan mimnya didomahkan. Jika diartikan ain yang dikasroh ialah bahwasannya orang yang pada mulanya orang bodoh itu hina. Diakhiri dengan mim yang didomah, ini isyarat bahwasanya orang yang mempunyai ilmu itu mulia dan derajatnya sangat tinggi. Betul tidak hadirin?
Maka dari itu jika diartikan domah di sini ialah kumpul, kumpul di sini berarti kumpul ilmu. Namun hadirin, ketika untuk menuju tempat yang tinggi, kita harus melewati lam yang sukun. Apa itu lam yang sukun? Melainkan cobaan, rintangan, dan hambatan. Seperti nisbat untuk santri. Santri dicoba, diuji dan dicoba dengan rasa kerinduan, budugan ataupun korengan, betul? Betul. Bahkan ada yang mengatakan kullu santriyin jarobun. Lalu bagaimana sikap kita untuk menghadapi ujian cobaan tersebut? Sikap kita ialah dengan bersabar dan tawakal. Karena sabda Nabi, as-sabru yu'inu ala amal. Sabar itu dapat menolong pada pekerjaan. Hadirin jamaah dakwah rahimakumullah. Seperti yang telah kita ketahui, zaman sekarang zamannya kembali seperti pada zaman dahulu, yang mana kemaksiatan semakin merajalela, kejahatan di mana-mana. Namun hadirin, mayoritas dari sekian banyaknya manusia, mayoritas yang melakukan kemaksiatan ialah pemuda-pemudi. Tidak ada rasa malunya sedikit pun untuk melakukan kemaksiatan. Sedangkan kata Rasul, majunya suatu negara itu ada di tangan pemuda. Seperti dalam cerita, ada seorang nenek-nenek yang jalan di tengah malam sendirian karena habis buang air besar di kali. Ia bertemu dengan 10 orang pemuda, yang mana pemuda tersebut habis nonton layar tancap edisi Ranjang Pengantin. Langsung si nenek pun digantap. Si nenek pun berusaha meminta tolong pada Pak Hansip seraya bilang, "Sip, sip, sip." Para pemuda mengira kalau si nenek merasa keenakan, karena bukan yang manggil Pak Hansip, malah bilang sip, sip. Kemudian mereka melanjutkan dengan secara bergantian. Lalu bagaimana keadaan si nenek selanjutnya? Keadaan si nenek selanjutnya, para santriah, si nenek pun merasa lelah dan tidak berdaya hingga akhirnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Si nenek pun meninggal dunia. Karena ceritanya sudah sampai ajalnya, saya pun harus mengakhiri pembicaraan saya ini. Namun sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita membaca sholawat bersama-sama kepada baginda Nabi. Qulu jama'atan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini zaman sudah tua, pemuda tak takut dosa, mabuk jadi sudah biasa, nenek-nenek diperkosa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini zaman sudah sinting, laki-laki pakai anting, nenek-nenek pakai lezing, perawannya pada bunting. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
ingusan, laki-laki bau kuburan, merkosa bocah ingusan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Lantas bagaimana cara kita untuk menghadapi zaman yang semakin tak karuan ini? Dari sekian banyaknya cara, yaitu dengan ilmu. Karena al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya dan ilmu yang akan menerangi kehidupan kita. Bahkan orang yang berilmu itu bisa membedakan mana arak, mana teh kotak, mana yang haram, mana yang halal. Betul? Mungkin cukup sekian dari saya. Benar dari Allah, salah dari pribadi saya sendiri. Yang benar tolong dimanfaat, yang salah saya mohon maaf. Ungzur makola walatang zurman kola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang membicarakan, karena yang membicarakan hanya orang biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Sekian dari saya, lillahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.